Untuk ini saya berterima kasih kepada mantan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Ahli Majlis FIFA Tan Sri Haji Hamidin, Haji Muhammad Amin, yang memberi sokongan sepenuhnya dan bantuan untuk melaksanakan projek ini. Okey. Setakat hari ini, FAM memilih jumlah 23 pengadil FIFA. 6 pengadil resmi jadi Presiden Asosiasi Sepak Bola Nasional. Dato' Siva Sundaram siap bawa sepak bola Malaysia bangkit dari keterpurukan. Setelah melalui proses pemilihan yang penuh drama dan ketegangan selama beberapa bulan terakhir, akhirnya Dato' Siva Sundaram resmi dilantik sebagai Presiden baru Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Momen ini menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Malaysia yang tengah terpuruk dan kehilangan arah dalam beberapa tahun terakhir. Upacara pelantikan digelar megah di Menara FAM, Kelana Jaya, pada sore hari yang disaksikan oleh ratusan tamu undangan, termasuk mantan Presiden FAM, pejabat AFC, serta para legenda sepak bola Malaysia. Sorak-sorai dan tepuk tangan panjang mengiringi momen Dato' Siva Sundaram mengucapkan sumpah jabatan. Namun di balik seremoni megah itu, tersimpan harapan dan tekanan besar di pundak sang Presiden baru. Publik Malaysia menuntut perubahan nyata, bukan lagi janji kosong yang telah sering diucapkan para pemimpin FAM sebelumnya. Janji besar, reformasi total FAM dan Liga Malaysia. Dalam pidato perdananya, Dato' Siva Sundaram menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh FAM. Ia menilai bahwa akar permasalahan sepak bola Malaysia bukan sekadar di level pemain, melainkan juga pada sistem yang tidak efisien dan tumpang tindih di dalam organisasi. Saya tidak akan menutup mata terhadap apa yang terjadi selama ini. Kita perlu perbaikan dari dalam. Transparansi, profesionalisme, dan visi jangka panjang adalah kunci. Saya tidak datang untuk mencari nama, tetapi untuk mengembalikan maruah sepak bola Malaysia, tegasnya dengan suara bergetar di podium. Menurut laporan yang beredar, langkah pertama yang akan dilakukan oleh Dato' Siva Sundaram adalah melakukan audit keuangan besar-besaran di tubuh FAM serta meninjau ulang kontrak sponsor dan hak siar Liga Malaysia. Ia juga berencana memangkas pos-pos pengeluaran yang tidak relevan, serta meningkatkan investasi di bidang akademi dan pelatihan pelatih muda. Harapan baru di tengah kritik tajam. Meski sebagian kalangan menyambut hangat kehadiran Siva Sundaram, tidak sedikit pula yang skeptis. Banyak pengamat menilai FAM butuh waktu panjang untuk pulih, apalagi setelah rentetan hasil buruk yang dialami timnas Malaysia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Pelatih-pelatih lokal yang pernah bersuara lantang soal lemahnya kompetisi domestik kini menaruh harapan besar pada Dato' Siva Sundaram. Salah satu di antaranya, mantan pelatih Harimau Malaya, Datuk Ong Kim Swee, menyebut bahwa Siva Sundaram adalah satu-satunya figur yang punya keberanian untuk menabrak sistem lama. Dato' Siva bukan orang baru di dunia sepak bola. Dia tahu di mana masalahnya, dan dia tidak takut melawan orang-orang yang selama ini membuat sepak bola Malaysia jalan di tempat, kata Ong Kim Swee kepada media lokal. Rencana ambisius, revolusi Liga Super Malaysia. Dato' Siva Sundaram bertekad untuk menjadikan Liga Super Malaysia kompetitif dan mandiri secara finansial dalam waktu 3 tahun ke depan. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa investor asing, termasuk dari Jepang dan Timur Tengah, untuk memperkuat infrastruktur sepak bola nasional. Selain itu, ia juga berencana memperkenalkan sistem lisensi klub yang lebih ketat, agar hanya klub dengan manajemen profesional dan keuangan sehat yang bisa berpartisipasi di kompetisi utama. Tidak boleh lagi ada klub yang menunggak gaji pemain. Tidak boleh lagi ada stadion rusak atau tidak layak pakai. Standar kita harus naik, tegasnya. Langkah-langkah ini disambut positif oleh sebagian besar publik Malaysia, yang sudah lama muak melihat drama gaji tertunggak dan klub bangkrut setiap musim. Respons dari publik dan media. Berita pelantikan Dato' Siva Sundaram menjadi trending di media sosial Malaysia hanya beberapa jam setelah diumumkan. Tagar era baru FAM dan Dato' Siva Presiden ramai dipakai oleh netizen yang menaruh harapan besar akan kebangkitan sepak bola negeri jiran itu. Sementara itu, media-media olahraga besar seperti Berita Harian dan Harian Metro menyoroti sisi tegas Dato' Siva yang dikenal tanpa kompromi dalam hal integritas. FAM akhirnya punya pemimpin dengan keberanian moral, tulis editorial Harian Metro. Namun,
Tidak sedikit pula suara yang mengingatkan agar publik tidak berharap terlalu cepat. Kita sudah terlalu sering mendengar janji reformasi, tulis kolumnis New Straits Times. Yang dibutuhkan bukan kata-kata, melainkan hasil di lapangan. Tantangan besar, pulihkan kepercayaan rakyat. Salah satu tugas paling berat bagi Dato' Sivasundaram adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap FAM. Dalam beberapa tahun terakhir, federasi tersebut sering menjadi bahan olok-olok akibat keputusan kontroversial dan lemahnya performa tim nasional. Dalam wawancara eksklusif, Dato' Sivasundaram mengaku sudah siap menghadapi tekanan besar ini. Ia bahkan menyebut dirinya siap mundur bila tidak mampu menunjukkan perubahan nyata dalam 2 tahun pertama masa jabatannya. Saya lebih baik berhenti daripada menjadi pemimpin yang gagal. FAM bukan milik saya, tapi milik rakyat Malaysia, katanya tegas. Pesan khusus untuk supporter Harimau Malaya. Menutup pidatonya, Dato' Sivasundaram memberikan pesan emosional untuk para pendukung Harimau Malaya. Ia meminta seluruh rakyat untuk kembali percaya dan bersatu di belakang tim nasional. Apapun kondisinya, kita mungkin telah jatuh berkali-kali, tetapi kita tidak boleh berhenti berlari. Jangan biarkan warna kuning hitam ini pudar hanya karena kekecewaan. Bersama kita bangkit. Ucapnya disambut tepuk tangan panjang. Pelantikan Dato' Sivasundaram menandai babak baru dalam sejarah sepak bola Malaysia. Kini seluruh mata tertuju padanya. Apakah ia benar-benar akan membawa perubahan nyata, atau hanya menjadi bagian dari siklus lama yang terus berulang? Namun satu hal pasti, publik Malaysia kembali memiliki harapan. Harapan bahwa suatu hari, Harimau Malaya bisa kembali mengaum di pentas Asia bahkan dunia.